oleh Imam An-Nasa'i dan Yahya ibnu Ma'in. Dan dipuji dari segi kecerdasannya. Maka sebagian mengatakan siqatun fadil. Dan disikohkan oleh Ibnu Sa'ad, siqatun katsirul hadis. Hadis-hadisnya banyak, meriwayatkan dari para sahabat. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Amr ibnu Murrah al-Juhani. Amr ibnu Murrah al-Juhani seorang sahabi dari Bani Ghatafan dan kunyahnya Abu Maryam. Abu Maryam Amr ibnu Murrah al-Juhani. Disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad di Tabaqatil Kubra, aslama qadiman wa sahiban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syahida ma'ahu al-masyahida kulliha. Maka dia perang berjihad bersama Nabi dalam seluruh pertempuran. Maka ini kemuliaan bagi dirinya. Ikut perang Badr, Uhud dan seterusnya. Maka selesai dari tarjimah para rawi. Sekarang kita masuk kepada takhrij hadis. Maka hadis ini barakallahu fikum seperti yang kami sebutkan di dalam matan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Yahya Ibnu Ma'in. Maka oleh sebab itu sanadnya bertumpu kepada Abul Yaman, karena Yahya Ibnu Ma'in di dalam sanad Ibnu Hibban tadi meriwayatkan dari Su'aib ibnu Abi Hamzah, dari Abul Yaman dari Su'aib ibnu Abi Hamzah. Maka di sini madarul hadis dari dua kitab ini adalah Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi'. Maka hadis ini mahaluh tadi telah kami jelaskan. Siapa Abul Yaman Hakam ibnu Nafi', imam. Dan siapa Syu'aib ibnu Abi Hamzah min asbatinas dari Az-Zuhri, imam. Dan siapa Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Husain, maka dia adalah rawi yang thiqah. Dan Isa ibnu Talhah thiqah dari Amr ibnu Murrah, sahabi. Maka sanad ini sanad yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Adapun dari segi pembuatan bab, penulis memasukkan kepada keutamaan yang kelima dari keutamaan ad-dunyawiyah. Perlu antum ketahui bahwa keutamaan yang diinginkan di bab yang kelima ini ataupun di keutamaan yang kelima ini keutamaan di dunia. Dan masih ada keutamaan yang lainnya di dunia, baru setelah itu di akhirat. Insyaallah, karena kalian banyak yang malas dan dipukul, saya akan mencetaknya matan ini dan kalian fotokopi agar tidak ada alasan lagi untuk susah menghafal. Maka keutamaan ini barakallahu fikum bagi mereka orang-orang yang berpuasa sangat agung, di mana orang-orang yang berpuasa dijadikan oleh Allah dan Rasulnya minas siddiqin wa minas syuhada. Dan predikat minas siddiqin wa syuhada predikat yang sangat tinggi di dalam Islam. Wala syak bahwa akmal nau'il insan al-anbiya, tidak diragukan lagi bahwa derajat supremasi paling tinggi dari tingkatan manusia adalah para nabi. Summa yalihim al-awliya minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Kemudian setelah para nabi
turun di bawahnya sedikit adalah para aulia, para wali-waliullah. Yang mana para waliullah ini terdiri dari as-siddiqin, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang benar dalam agamanya, antara batinnya dengan dohirnya sama. Tidak di saat ada gurunya rajin, tidak ada gurunya malas. Tidak di saat di depan gurunya melaksanakan sholat sunnah, adapun disakan tidak melaksanakan sholat sunnah. Tidak. Mereka as-siddiqin, benar-benar jujur dengan Allah. Wasyuhada, dan juga dari aulia illah yang di bawah para nabi, asyuhada, mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang banyak melaksanakan amal-amal yang saleh, mulai dari amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Seperti hari ini, hari Senin, melaksanakan puasa sunnah, maka insya Allah masuk kepada aulia illah dari as-salihin, seperti di dalam hadis ini. Maka telah disebutkan di dalam banyak Al-Quran tentang urutan dari tingkatan manusia yang paling tinggi di sisi Allah. Mereka para anbiya dan para aulia. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid, walladzina amanu billah wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Maka lambang supremasi yang tertinggi di dalam Al-Quran ini, walladzina amanu billah wa rasulih, dan dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ulaika humus siddiqun, mereka orang-orang yang benar dalam agamanya. Wasyuhada, maka tingkatan siddiqin dan syuhada di sisi Allah sangat mulia. Lahum ajruhum wa nuruhum, maka pahalanya bagi Allah sangatlah besar bagi mereka. Dan juga di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Disebutkan oleh Allah, barang siapa yang bertakwa dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, idan faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, mereka diberikan kedudukan seperti yang Allah berikan kenikmatan atas mereka dari para nabi, daripada siddiqin, dari para syuhada dan orang-orang yang saleh. Idan manzilah as-siddiqin wasyuhada, itu manzilah yang sangat agung di sisi Allah. Dan orang-orang yang berpuasa, poinnya di sini adalah di saat Amr ibn Murrah mengatakan kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah jika aku melaksanakan amalan-amalan, di antaranya disebutkan amalan puasa, maka Nabi mengatakan kamu bisa jadi minas siddiqin wasyuhada, dan itu adalah lambang supremasi di dalam Islam yang sangat tinggi setelah derajat para nabi. Maka di dalam Islam tidak memandang derajat paling tinggi itu gubernur dalam satu provinsi, mayor ataupun bupati dalam kabupaten, ataupun presiden dalam satu negeri, number one-nya dari suatu negeri, ataupun raja dari kingdom, kerajaan, dia number one-nya. Maka di dalam Islam tidak memandang kepada kursi dan tahta. Apalagi di zaman sekarang harus masuk politik, politik praktis, yang nanti akhirnya dipilih dan mencalonkan diri dan memuji dirinya
bahwa saya berdedikasi tinggi, saya jujur, saya bla bla bla, saya adalah orang yang memperhatikan anak kecil dan rakyat kecil. Akhirnya mencalonkan diri untuk dipilih, padahal di dalam Islam tidak boleh memuji dirinya. Wala tuzakku anfusakum. Tidak boleh manusia memuji dirinya. Dan juga di dalam hadis banyak di Kitabul Imarah, man talabal imarah fala yu'tih. Di dalam hadis dari Jabir, barang siapa yang meminta imarah, meminta kedudukan tahta, maka jangan diberi. Maka bagaimana mereka mencari tahta? Dipilih aku sebagai calon demikian dan demikian. Dan di pinggir-pinggir jalan gambarnya tersenyum. Kemudian ditulis, pilihlah aku nomor sekian dan nomor sekian, nomor 1 atau nomor 2. Dan kampanyenya, ucapannya baik, berdedikasi tinggi, pandai 7 bahasa, akan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan akan mengangkat Indonesia menjadi negeri yang harum dan akan mensejahterakan seluruh rakyat. Seperti itu. Maka di situ apakah pantas di dalam Islam? Tidak. Namun itulah keadaan politik di zaman now. Maka berapa banyak prakteknya dari mereka yang mencalonkan diri menjadi gubernur, menjadi bupati, atau menjadi anggota DPR daerah, yang mana dia sudah menjual sawahnya dan ladangnya dan kebun sawitnya miliaran untuk jadi gubernur, kemudian tidak terpilih dan sudah keluar 2 miliar untuk kampanye iklan. Lalu bagaimana? Ya sudah jatuh miskin dan bunuh diri. Kalau tidak, dia terpilih. Maka di saat tahun-tahun pertama apa yang dia lakukan? Bagaimana cara membayar 2 miliar yang kemarin dia pergunakan untuk kampanye? Itulah keadaan yang nyata. Maka banyak corruption di mana-mana. Baru naik menjadi bupati, baru naik menjadi gubernur, tiba-tiba dijerat oleh KPK, ditahan. Kenapa? Karena naiknya dengan biaya tadi. Alhasil, alhamdulillah, Allah tidak menjadikan kita sibuk untuk mengejar tahta. Biarlah kita hidup di dunia ini beribadah kepada Allah. Tidak usah ingin menjadi number 1 di Sumatera Barat, ingin menjadi number 1 di kabupaten kita, ingin menjadi number 1 di Indonesia. Maka alhamdulillah, ingat seperti ucapan guru kami Syekh Mukbil, bahwa mengejar kursi bagi saya adalah la yusawi basolah, tidak sepadan dengan bawang bombay. Tahu bawang bombay? Karena di Yaman bawangnya bawang bombay, nggak ada yang bawang-bawang kecil, bawang merah. Maka tidak seperti bawang bombay. Bawang bombay sekilo berapa di sini? 70.000. Itu sekilo. Satunya mungkin yang besar 15.000. Kursi itu kata Syekh Mukbil bagaikan harga satu bawang bombay 15.000. Maka dia katakan setelah itu, adapun duduknya aku bersama murid-muridku dan santri-santriku, makalah itulah kerajaanku. Itulah yang menjadikan tempat dia